Oke, halo selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Pasti Paham Investasi bersama CJ Sekuritas Indonesia. Pada siang hari ini kita akan membahas tema pastinya yaitu sektor saham ESG dan potensi positifnya. Untuk tema ini akan dibahas oleh rekan saya, Mas Mino. Beliau adalah tim Retail Research dari CGSMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan dibahas sampai 1 jam ke depan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung diajukan saja lewat kolom Q&A, dan nanti akan dijawab oleh Mas Pino pada saat sesi tanya jawab. Dan kemudian di sesi kedua nanti akan bersama saya dan kita akan bersama-sama membahas tentang platform online trading dari CGS YMB Sekuritas Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja untuk pasti siang hari ini. Silakan Mas Mino untuk dimulai. Yuk, Natasha, untuk waktunya. Ya, seperti yang sudah dibilang ya di kesempatan masih di mute. Oh ya, beda, sorry ya. Oke, halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kelas pasti umum ya. Dan kelas pasti umum ini merupakan kelas pasti umum terakhir ya di tahun ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ya di kelas pasti umum di tahun depan. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema apa namanya investasi saham ya berbasis ESG di Indonesia. Dan nanti kita akan pelan-pelan ya bahasnya dan dimulai dari namanya yang basic-basic aja dulu. Jadi apa namanya tentunya ikuti sampai nanti di akhir sesi. Oke, dan kalau ada pertanyaan teman-teman atau sobat Genpes bisa langsung aja ditaruh di kolom komen ya atau Q&A. Nanti kita akan jawab satu persatu setelah sesi pemaparan selesai. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Oke. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentang pentingnya kita mempunyai growth mindset. Kemudian yang kedua tentunya membahas terkait dengan rencana investasi ya untuk apa namanya meraih impian di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan konsep dasar ya investasi di pasar saham. Dan sesuai dengan tema kita, nanti kita akan bahas ya, apa sih itu investasi hijau atau ESG. Dan tidak kalah penting adalah terkait dengan saham ESG yang mungkin Sobat Genpes semua bisa dipertimbangkan ya untuk investasi ataupun trading gitu. Oh iya, belum ke-share ya, sorry, maaf. Oke, ini ya. Jadi ini poin-poin yang nanti kita akan bahas ya selama 1 jam ke depan. Dan mengingatkan lagi kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ditulis di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Ta- Oke. Nah, tentunya teman-teman semua ya, Sobat Genpes, ini mempunyai banyak keinginan ya atau mempunyai impian di masa yang akan datang. Impiannya bisa bermacam-macam ya, bisa kan kepengen punya rumah, kemudian kepengen punya mobil mewah atau bahkan yang lebih ke arah pendidikan ya, jadi kepengen kuliah di perguruan tinggi dan kepengen sesuatu yang bersifat hiburan misalnya nonton konser dan segala macamnya. Nah, ini tentunya apa namanya untuk meraih atau apa namanya mencapai hal tersebut ya, hal-hal tersebut ini diperlukan suatu apa namanya mindset ya atau pola pikir yang tentunya yang positif ya. Nah,
Nah, yang pola pikir yang positif dalam hal ini adalah pola pikir atau mindset, growth mindset ya. Artinya apa namanya, eee suatu mindset ya, di mana memandang bahwa suatu apa namanya, kegagalan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh ya. Jadi sebenarnya kalau soal mindset ini ada 2 ya, ada growth mindset, kemudian ada fixed mindset ya. Jadi kalau yang fixed mindset ini justru orang ibaratnya kayak takut ya, takut gagal, jadi justru dengan ketakutan tersebut itu membatasi orang untuk berkembang ya. Dan sebaliknya tadi yang growth mindset adalah simpelnya adalah kita nggak takut nih untuk berbuat salah, tentunya dari kesalahan tersebut itu justru kita bisa belajar dan bisa berkembang ya ke depannya. Tentunya dalam rangka untuk mencapai hal-hal yang tadi kita impikan ya di masa yang akan datang. Oke, nah sedangkan nah untuk growth mindset itu sendiri merupakan kunci ya, kunci kesuksesan seseorang. Jadi kalau by definisi ya, kalau kita tengok definisi dari salah satu psikolog ya di Stanford University, Dr. Carroll, eee, tadi menjelaskan ada 2 pola pikir atau mindset yaitu growth dan fixed mindset ya. Jadi yang ciri-cirinya ini tentunya cukup berbeda. Yang tadi secara ringkas kalau yang growth mindset adalah, ya kita bisa, apa namanya, belajar ya, belajar dari kesalahan kemudian dari kesalahan tersebut itu kita bisa mengembangkan diri ya. Artinya kita belajar 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 dari kesalahan untuk terus berkembang. Karena memang ya yang namanya tahapan hidup ya pasti ada salahnya, tapi salah itu bukan berarti suatu petaka ya. Artinya yang penting kita tetap positif, bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita, apa namanya, berbuat lebih baik lagi sehingga kesalahan yang tadi kita lakukan itu tidak terulang. Dan tentunya, apa namanya, pandangan bahwa apa namanya, terkait dengan kesempatan ya di masa depan gitu. Jadi, eee, orang-orang dengan growth mindset ini juga apa namanya, fokus terhadap proses ya. Jadi yang penting dalam hidup ini sebenarnya memang proses ya, bukan hasil akhir. Karena yang namanya hasil akhir ini pasti akan mengikuti proses yang apa namanya, Eee, kita lakukan ya. Jadi kita jalani, baru kita nanti menikmati hasilnya gitu. Nah kemudian juga karena kita punya semangat untuk belajar ya. Jadi punya semangat untuk belajar, kita tidak ragu untuk belajar ya dari kesuksesan pihak-pihak lain ya atau tokoh-tokoh yang memang secara internasional atau secara umum diakui sebagai tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kita bisa belajar melalui apa namanya, tadi ya kisah-kisah sukses yang sudah dicatatkan oleh tokoh-tokoh tertentu gitu. Dan tentunya untuk growth mindset ini juga salah satu cirinya adalah kita itu bisa keluar ya dari zona nyaman, karena memang kadang-kadang yang namanya zona nyaman itu membatasi kita untuk terus berkembang ya. Jadi kalau kita udah nyaman di satu posisi tertentu, kecenderungannya kita nggak mau nih untuk belajar lagi, untuk mengeksplor apa-apa yang mungkin masih perlu ditingkatkan gitu. Nah untuk growth mindset ini tentunya selalu tertantang ya, jadi dia bisa keluar dari zona nyaman gitu. Dan kemudian ciri-ciri growth mindset yang lain adalah bahwa bakat itu sebenarnya bisa bisa berkembang ya. Jadi bakat itu bisa terus berkembang, jadi tentunya selalu berusaha ya untuk mengembangkan bakat yang kita punya ya gitu. Dan
ciri-ciri fixed mindset yang tentunya negatif ya, ini salah satunya adalah cenderung menghindari tantangan ya. Jadi main aman lah istilahnya. Jadi apa namanya, nggak mau nih mencoba sesuatu yang sifatnya bersiko atau istilahnya sesuatu yang eee, takut berakibat kurang baik ke dia ya. Padahal ketika kita mencoba hal-hal baru ya, atau hal-hal yang atau tantangan baru itu justru di situ kalaupun kita berbuat salah itu kita bisa belajar banyak ya. Kemudian ciri-ciri fixed mindset yang lain adalah menolak untuk menerima kritik ya, atau feedback masukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu nganggapnya itu sesuatu itu sudah sempurna ya. Jadi eee, kalau dikritik kita marah, kalau kita dikasih masukan juga kita juga menolak ya. Jadi itu juga sesuatu sikap yang cukup negatif dan tentunya ini bisa menghambat perkembangan dari seseorang ya. Kemudian yang sifat yang tidak kalah negatif adalah kita itu merasa terancam ya, terancam ketika ada orang lain yang sukses ya. Jadi kadang ini nih yang cukup bahaya ya kalau misalnya kita dalam satu tim, tapi ada perasaan di anggota tim tersebut justru kesuksesan tim kita, teman tim kita itu menjadi apa namanya, ancaman buat kita ya. Jadi tentunya ini sangat menghambat ya, terutama kalau kita dituntut untuk bekerja dalam suatu tim. Kemudian sifat atau ciri-ciri lain yang terkait dengan fixed mindset dan ini harus dihindari adalah kita tidak mau menerima kesalahan ya, atau intinya ya menolak untuk salah lah ya. Jadi selalu ini bisa menghadirkan sikap yang merasa selalu benar dan ini cukup berbahaya juga karena ya tentunya kalau orang selalu merasa benar, dia tidak akan mau untuk belajar ya. Dia tidak mau untuk belajar dan mendengarkan apa namanya, masukan atau kritik dari orang lain ya. Ini sebenarnya tadi nyambung apa namanya, nyambung ciri-ciri yang awal tadi saya sudah sebutkan. Kemudian dia juga cukup yakin dan percaya bahwa bakat itu sifatnya statik ya, jadi tidak berkembang gitu. Jadi ya dia akan nerima-nerima aja gitu. Jadi kalau udah segitu, ya udah segitu aja gitu. Jadi nggak akan bisa berkembang lebih jauh lagi gitu. Jadi itu, jadi untuk mencapai segala apa namanya, keinginan kita tadi ya, apa yang kita inginkan di masa depan, ini diperlukan growth mindset yang merupakan kunci sukses ya, kunci sukses kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang gitu. Oke. Nah, eee, selanjutnya tadi ya, kita udah bahas terkait dengan growth mindset. Kemudian, kita bahas tentang keuangan ya. Jadi ini nanti larinya lebih ke arah bagaimana sih kita me-manage keuangan atau mengatur keuangan kita. Nah, ngomong-ngomong soal keuangan itu kan tentunya kondisinya bisa bermacam-macam ya. Jadi kondisi keuangan setiap orang pasti akan berbeda dan secara umum kondisi keuangan ini kalau kita ngomongin kondisi keuangan ya, kita akan ngomongin terkait dengan pemasukan dan pengeluaran. Nah, kondisinya tadi ya seperti yang saya bilang ini tiap orang pasti akan berbeda. Ada kondisi di mana pemasukan ya, itu sama dengan yang dikeluarkan. Dalam artian misalnya kita punya gaji sebulan 20 juta misalnya, pengeluaran kita atau apa namanya, eee, budget kita sebulan yang harus keluar juga sekitar 20 juta. Ini masih relatif oke ya, walaupun ya cuma pas-pasan gitu, karena
dengan kondisi yang pas-pasan seperti itu, tentunya ini juga akan membatasi, ini ya tadi untuk pencapaian misalnya ke depannya itu, eee, keinginan-keinginan di masa yang akan datang gitu, karena semua pemasukan itu habis untuk, pengeluaran. Kemudian yang kedua, kondisi di mana pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Nah, ini kondisi yang cukup ideal ya. Jadi kondisi yang cukup ideal yang, tentunya ini menjadi harapan, kita semua ya, sobat INVEST. Jadi idealnya memang ya pemasukan kita itu jauh lebih besar dari, pengeluaran sehingga kita bisa mengeluarkan sisa pemasukan kita tadi untuk hal-hal lain ya, yang nanti kita akan bahas nih hal-hal yang lain ini apa aja gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kondisi di mana, ini, kondisi yang harusnya jangan sampai kita alami ya, jadi pemasukan itu lebih kecil dari pengeluaran karena ini pada ujungnya nanti ini, cukup, negatif ya, artinya, kita nanti bisa terjebak, dalam hutang yang, besar ya karena tadi pemasukannya ini lebih kecil dari pengeluaran. Tapi sebenarnya kondisi-kondisi tadi ini, bisa disiasati ya tergantung misalnya kita dalam posisi pemasukan sama dengan pengeluaran, bagaimana caranya biar kita bisa masuk ke, pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Sebenarnya ya ada 2 kita nambah pemasukan dengan, asumsi pengeluarannya tetap atau kita menurunkan pengeluaran, mengurangi pengeluaran, dengan asumsi pemasukannya, tetap gitu. Nah kasus ketiga juga sama ya kalau, ya sebenarnya ya kalau mau, lebih besar ya tentunya harus nambah pemasukan ya, tapi ya itu tadi, untuk nambah pemasukan atau memangkas pengeluaran itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Nah, terkait dengan, kasus yang kedua ya, agar pemasukan ketika, kondisi keuangan kita, pemasukannya lebih besar dari pengeluaran, ini maka, kita, sebaiknya, memiliki perencanaan keuangan yang, apa namanya, perencanaan keuangan untuk ke depan ya. Misalnya, kita mempunyai, rencana terkait dengan, dana darurat ya. Jadi dana darurat ini, secara teori ini minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya sebulan kita pengeluarannya 10 juta, ya minimal kita punya, 60 juta ya untuk dana darurat. Kemudian, poin penting terkait dengan, keuangan juga, eee apa namanya, utang ya. Jadi, sebaiknya kalau umur kita semakin bertambah, utang juga semakin turun. Tapi kayaknya kalau di dunia nyata ya, di dunia real ya, semakin umur kita bertambah, kebutuhan semakin banyak ya, karena awalnya misalnya kita cuma, sendiri, kemudian berumah tangga, punya anak, dan segala macamnya gitu. Jadi, kebutuhan semakin banyak dan ini, kadang-kadang membuat hutang kita juga tambah banyak, tapi ya itu harus di-manage ya. Jadi, sebisa mungkin ketika umur kita bertambah itu hutang kita juga, semakin berkurang ya. Kemudian, ketika, kita punya dana juga, minimal ya 10% dari, pendapatan itu kita, investasikan karena, tentunya, tadi, investasi ini penting ya untuk salah satunya tadi ya, pengen apa di masa yang depan, ya salah satunya sumbernya adalah dari, investasi. Nah itu, bisa disisihkan dari pendapatan sebesar 10%-nya. Nah, terkait dengan, apa namanya, alokasi budget ya. Jadi ini ada satu teori 50, 30, dan 20. Artinya setiap pendapatan kita ya, setiap bulan tadi, agar ya walaupun kondisinya mungkin, sama ya, misalnya pemasukan sama dengan pengeluaran, tapi sudah apa namanya, mencakup ketiga hal ini ya. Jadi, eee 50% tentunya untuk, memenuhi kebutuhan, kehidupan sehari-hari kita ya, misalnya untuk,
makan dan minum ya sehari-hari, kemudian belanja bulanan, kemudian untuk, pembayaran, listrik ya, air, atau, untuk iuran, warga ya, plus, internet di rumah gitu kan, dan, pulsa untuk, HP gitu. Nah, ini, porsinya kalau dari total pendapatan ya untuk kebutuhan itu adalah 50% gitu. Termasuk di dalamnya untuk yang kebutuhan ini adalah, cicilan ya, misalnya teman-teman, ada KPR atau, kredit kepemilikan mobil ya, ini kendaraan gitu, KKB misalnya. Ini, juga termasuk, hitungan yang 50%. Kemudian, 30%-nya ini, bisa untuk, hal-hal yang sifatnya, hiburan ya atau keinginan lah untuk memenuhi, apa namanya, keinginan, setiap orang ya. Jadi individu, jadi misalnya kayak liburan, kemudian, nonton ya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya ya mendatangkan, istilahnya kebahagiaan lah ya. Jadi, event itu cuma, misalnya, jajan di pinggir jalan atau apa gitu ya. Jadi, terkait dengan hal-hal lainnya juga termasuk misalnya kayak beli gadget, kemudian, barang-barang yang, menarik lainnya ya. Kemudian, 20%-nya, dari sisa pendapatan kita, itu bisa dialokasikan untuk, hal di masa yang akan datang ya. Jadi selain, tadi ya kebutuhan, keinginan, yang paling penting juga adalah kita mengalokasikan 20% pendapatan kita ya untuk, pertama misalnya dana darurat ya tadi, aturannya 6 kali dari kebutuhan kita ya setiap, bulannya. Jadi kalau misalnya nanti udah di masa pensiun ya, ini kira-kira, eee apa namanya, sorry, ini untuk dana darurat lebih ke arah ini ya, saat ini ya, jadi 6 kali dari, gaji. Kemudian dana pensiun juga penting ya, karena, tentunya setiap orang ini punya, batasan umur, untuk produktif atau, eee, dalam hal ini sebenarnya, di negara kita itu diatur oleh, undang-undang. Kemudian, yang tidak kalah penting juga untuk dana pendidikan ya, karena kan, dana pendidikan ini, setiap tahun itu naiknya apa namanya, cukup, tinggi ya. Jadi, kalau kita tidak menyiapkan dari awal, maka ini akan, membuat kita tentunya menghadapi masalah ya ketika nanti benar-benar, apa namanya, kita harus membayar dana pendidikan untuk anak kita. Tentunya, dana pendidikan misalnya kayak di perguruan tinggi ya, kalau misalnya kayak sebenarnya kalau untuk kayak SD, SMP, SMA, kalau kita mau, sekolah negeri itu masih bisa gratis ya. Tapi kalau untuk yang misalnya perguruan tinggi, walaupun bisa dengan menggunakan beasiswa ya, tapi, eee sebaiknya itu, untuk dana pendidikan yang terutama untuk perguruan tinggi udah deh jauh-jauh hari dipersiapkan gitu. Jadi itu ya, bagaimana sih kita mengalokasikan, apa namanya, pendapatan kita ya, selama dalam, 1 bulan ya, yaitu menggunakan aturan 50, 30, dan 20% gitu. Tapi untuk melaksanakan ini istilahnya, diperlukan komitmen ya, komitmen yang, tentunya komitmen yang tinggi dari, sobat Canvas semuanya. Karena ya kalau kita, nggak ada komitmen untuk stick ya, untuk disiplin ya susah ya untuk menjalankan, apa namanya, aturan ini gitu. Oke, nah, tadi ya kita beralih, poin selanjutnya yaitu, investasi ya, merencanakan investasi untuk impian di masa depan. Nah, tadi ya kenapa, eee, pertanyaannya adalah kenapa investasi itu penting ya, Eee, karena ya tadi ya, masa produktif kita itu, dibatasi ya, tidak selamanya itu, kita itu akan produktif ya. Produktif dalam artian, selalu menghasilkan uang sampai umur
sepanjang umur kita ya. Nah, karena di Indonesia sendiri sebenarnya usia tenaga kerja itu dibatasi di umur 55 tahun gitu. Jadi ketika kita nanti sudah tidak bekerja ya, gimana caranya nih kita bisa, tetap, survive ya. Jadi survive seperti ketika kita masih dalam, apa namanya, usia produktif gitu. Nah, untuk, bisa seperti itu, kita itu salah satunya adalah caranya dengan, melakukan, investasi ya. Karena investasi ini kan prinsipnya, kalau di masa produktif kan kita bekerja untuk uang ya. Nah, kalau untuk investasi ini prinsipnya adalah uang bekerja untuk kita. Jadi, eee ketika kita, umur kita udah tidak produktif lagi dan kita sudah mulai, investasi ya bahkan di, saat-saat kita masih produktif, ini tentunya akan, sangat membantu ya, membantu untuk, apa namanya, menjalani, kehidupan kita, setelah masa, pensiun ya. Jadi tidak memberatkan, pihak-pihak lain ya, pihak-pihak lain dalam hal ini misalnya kayak anak segala macamnya gitu. Jadi anak kita pun, tentunya sudah mempunyai, mungkin urusan sendiri-sendiri ya, udah berumah tangga segala macamnya. Jadi, mereka juga tidak banyak bisa membantu kita. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya. Jadi, dipikirkan dan salah satunya adalah dengan berinvestasi gitu. Jadi, investasi ini sangat penting dan, tentunya jadikan investasi itu sebagai gaya hidup, Kak. Biar, tentunya ketika nanti di usia kita yang udah tidak tergolong produktif itu, eee, hidup kita masih senyaman seperti kita masih dalam usia produktif ya. Karena kita mempunyai, eee, hasil, dari investasi kita yang sudah kita lakukan sejak awal, gitu. Oke. Jadi itu ya, jadi, planning, terkait dengan, keuangan itu penting ya, tadi, segala macamnya yang 50-30, 50-30-20 ya, itu adalah, eee, hal-hal yang, penting ya untuk, sobat Genpes lakukan ya di masa-masa ketika kita masih, produktif gitu. Nah ini, terkait dengan apa yang ingin dicapai ya. Nah ini, apa yang ingin dicapai dan tentunya sumber, pembiayaannya gitu ya. Kalau untuk, jangka pendek mungkin, misalnya kita mau liburan tadi ya, itu bisa dialokasikan, dari, budget, bulanan kita ya, atau, tadi yang udah disisihkan ya sekitar 30-an, persen ya. Jadi atau bahkan dari, kartu kredit juga, bisa. Nah, untuk yang hal-hal yang lebih, jangka menengah ya, atau jangka panjang, ini, diperlukan ya perencanaan yang lebih matang ya. Butuh perencanaan dan, salah satunya tadi ya, bisa dengan melalui, investasi. Oke. Oke, kemudian, kita, akan belajar terkait dengan, konsep inflasi ya. Jadi, mungkin, sederhananya ya, ini teman-teman bisa lihat di, gambar ya, ini uang seratusan ribu, kemudian ini belanjaan ya, barang belanjaan. Jadi di tahun 2002 ya, itu dengan uang 100.000 itu barang belanjaan yang, diperoleh ya, itu masih, cukup banyak ya. Kemudian di tahun 2012 atau 10 tahun kemudian, itu, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, itu barangnya semakin, sedikit ya. Dan di tahun 2022 atau 10 tahun lagi, itu, barang yang diperoleh dengan 100.000 itu semakin sedikit. Jadi, eee, intinya, nilai tukar uang itu dari tahun ke tahun itu berkurang ya. Kenapa? Karena, apa namanya, kenaikan dari harga barang harga-harga barang secara umum, yaitu yang disebut dengan konsep, inflasi ya. Jadi, eee, nah untuk melawan ini, tentunya, diperlukan solusi ya.
atau jalan keluar ya, gimana sih biar kita bisa apa namanya, eee, melawan inflasi ya tadi gitu. Jadi uang kita itu tidak tergerus ya, uang kita tidak tergerus, tetap bisa bertumbuh dan bisa mengimbangi atau setidaknya malah bisa apa namanya, lebih baik ya pertumbuhannya dibandingkan dengan inflasi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah lagi-lagi dengan investasi gitu. Jadi investasi ini merupakan salah satu cara ya untuk kita, untuk Sobat Genpes semua untuk melawan yang namanya fenomena inflasi ya. Jadi biar nilai uang kita itu eee, tidak habis ya tergerus oleh inflasi. Jadi harus ditumbuhkan melalui investasi gitu. Oke. Nah, dalam berinvestasi itu sendiri ini biasanya kita dihadapkan pada resiko ya. Jadi eee ya, ini secara umum ya, secara umum kalau di apa namanya, dunia investasi pasti kita dihadapkan pada 2 hal, antara risiko dan tingkat pengembalian atau reward ya. Jadi dan setiap orang ini mempunyai toleransi terhadap risiko yang berbeda-beda dan itu akan mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi alokasi aset kita ya, alokasi aset kita atau apa namanya, pilihan investasi yang akan kita ambil gitu. Jadi kalau untuk eee, toleransi risiko sendiri ini ada yang konservatif ya, jadi ada yang konservatif atau apa namanya, Eee, tujuannya adalah untuk mempertahankan modal ya, walaupun hasilnya eee eee, minim lah, itu nggak apa-apa gitu. Kemudian yang moderat itu kurang lebih antara resiko dan reward-nya itu kurang lebih sama ya. Kemudian yang agresif, ini dia itu berani istilahnya mengambil risiko ya untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Nah, biasanya kalau yang agresif ini tentunya orang-orang yang mungkin ya lebih suka atau berani melakukan investasi di saham misalnya. Kemudian yang moderat misalnya di reksadana, kemudian yang konservatif lagi adalah di tabungan gitu. Jadi atau disimpan di bank ya. Jadi profil risiko masing-masing orang emang sangat berbeda ya. Jadi tinggal disesuaikan apa namanya, profil risiko dari masing-masing individu ya, ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi gitu. Jadi itu tadi ya, ini sebenarnya konsep yang udah dibahas ya. Jadi ketika kita apa namanya, masih umur produktif, kita mencari uang ya, bisa sebagai karyawan atau pekerja atau kita sebagai profesional ya, artinya apa namanya, eee, ya kita punya keahlian tertentu lah gitu. Nah untuk pasifnya ya tentunya kita mempunyai apa namanya, suatu bisnis apa namanya, bisnis atau usaha ya yang menghasilkan gitu, atau ya passive income juga selain kita punya bisnis ya, itu juga kita bisa dapatkan melalui investasi gitu. Jadi eee, investasi ini tentunya lebih simpel ya ketimbang kalau kita apa namanya, eee, mempunyai perusahaan sendiri ya, karena kan kalau untuk mempunyai perusahaan sendiri itu tidak hanya soal modal ya, tapi kita juga harus punya keahlian untuk me-manage ya, kira-kira ini untuk mengarahkan ke perusahaan ke arah yang lebih baik lagi, agar terus bisa bertumbuh itu akan seperti apa gitu. Jadi kalau investor ini lebih simpel, karena tadi pertama ya tinggal kita apa namanya, sesuaikan dengan profil risiko kita ya. Jadi profil risiko kita yang mana nih, apa antara yang agresif, moderat, atau yang paling bawah gitu. Jadi ini nanti disesuaikan dengan instrumen investasi yang
kita pilih gitu. Tadi yang seperti yang saya jelaskan gitu. Dan itu nanti bisa menghasilkan yang namanya, passive income ya, dalam artian kita nggak perlu nih, secara aktif, bekerja, tapi, modal kita ya, yang kita investasikan itu sudah bisa menghasilkan, uang gitu. Oke, dan ini, perbandingan, apa namanya, return ya dari berbagai instrumen investasi. Jadi yang kalau teman-teman, lihat ya, tapi ini dalam jangka panjang ya. Jadi 10 tahun terakhir rata-rata return-nya itu, eee, misalnya untuk saham itu 14%. Tapi, lagi-lagi ini rata-rata dalam artian bisa jadi di 1 tahun jeblok, bisa jadi di tahun yang lain itu return-nya, tinggi ya. Jadi enggak, benar-benar yang, apa namanya, lurus gitu, enggak. Jadi di sini, terlihat ya dari, data itu, saham memberikan return yang tertinggi 14%, kemudian disusul emas ya 12%, kemudian obligasi, 6,67%, deposito 5,5, kemudian tabungan 2%. Nah, tadi ya kalau yang, eee, apa namanya, yang, toleransi terhadap risikonya paling rendah ini biasanya rela ya walaupun nilai uangnya sebenarnya secara real itu berkurang ya. Jadi mereka mau ditaruh di tabungan even setahun cuma dapat 2% dan inflasi itu 5,56%. Jadi secara real uangnya sebenarnya kehilangan nilai sebesar 3,56% ya. Di dan di deposito pun, tidak bisa menutupi inflasi ya. Di obligasi emas dan saham baru bisa menutupi, apa namanya, kenaikan inflasi. Tapi, untuk akhir-akhir, tahun ini atau belakangan ya, ini inflasi memang di kita ini nggak sampai yang 5% ya, di bawah itu. Jadi, eee, kalau berdasarkan return ini harusnya deposito pun sebenarnya udah bisa menutupi inflasi ya. Tapi ya paling maksimal memang, adalah saham ya. Tentunya, ini tadi, disesuaikan dengan profil resiko dari, masing-masing individu ya, gitu. Jadi kalaupun return-nya paling gede, tapi kalau kitanya sendiri nggak mau ngambil resiko, ya jangan gitu. Oke. Nah, hal-hal yang, apa namanya, perlu dihindari, dan boleh ya, yang boleh dan tidak boleh di, investasi saham itu apa aja nih? Nah, yang boleh nih, di investasi saham adalah pertama kita, tentunya kalau mau investasi ya itu harus pakai dana nganggur ya. Dana nganggur ini, tepatnya apa? Jadi dana yang memang benar-benar kita nggak akan pakai gitu, baik untuk kebutuhan atau yang lain gitu. Jadi benar-benar dana yang memang, tujuannya untuk, investasi ya. Jadi hanya dipakai untuk, investasi. Kemudian, hal kedua yang penting juga dilakukan adalah kita itu, dalam investasi, saham ya, itu juga harus, melakukan yang namanya diversifikasi, portofolio ya. Jadi jangan sampai kita beli saham di, sektor-sektor yang sama. Jadi salah satu caranya adalah kita membeli saham dari berbagai sektor ya. Berbagi sektor tentunya untuk, meminimalisir resiko ya. Jadi resiko itu pasti ada, tapi, eee, untuk eee, bisa diminimalisir ya. Caranya adalah dengan diversifikasi ya. Jadi diversifikasi ini menjadi salah satu cara ya, bagaimana kita untuk meminimalkan resiko ketika kita investasi di, saham. Dan yang, selanjutnya yang tidak kalah penting dan kalau menurut saya ini paling sebelum benar-benar terjun ya, ini paling penting ya. Jadi kita juga harus, tahu ya, terkait dengan, fundamental dari suatu, perusahaan atau, simpelnya teknikal dari pergerakan suatu saham gitu. Karena ya pada dasarnya kalau di saham itu sebenarnya ketika kita memutuskan untuk investasi, yang dibeli itu sebenarnya adalah fundamental dan teknikal ini adalah alat bantu ya untuk, teman-teman atau sobat Canvas semua ketika kita mau, masuk atau,
beli ya di suatu saham tertentu gitu. Jadi itu 3 hal yang boleh ya, boleh dilakukan di investasi saham. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan nih ketika kita melakukan investasi saham adalah kita investasi saham menggunakan utang ya. Ini cukup berbahaya karena ya tentunya eee, yang namanya saham itu kan berfluktuasi ya. Jadi kalau misalnya kebetulan saham yang kita beli lagi turun, tapi kita udah harus bayar utang. Nah ini, jadi kita celaka double ya. Jadi investasi kita turun, tapi, di sisi lain kita juga harus bayar utang. Jadi, berbeda kalau misalnya tadi dananya adalah dana nganggur gitu. Jadi kalaupun turun ya nothing tulus, yang penting, memang saham-saham yang kita beli tadi itu, fundamentalnya memang, bagus ya. Kemudian yang tidak boleh juga adalah kita nggak melakukan diversifikasi ya, dalam artian kita ketika kita beli saham, ya cuma di satu sektor ya, jadi satu sektor aja. Bahkan paling parah adalah kita membeli saham dengan semua dana yang kita punya gitu. Jadi itu tentunya memperbesar, resiko ya, walaupun dari sisi potensi return juga, semakin, besar ya. Dan yang, tidak boleh dilakukan juga adalah kita melakukan, keputusan investasi jual beli itu berdasarkan, gosip ya, atau rumor-rumor dari orang yang sebenarnya dari sisi kapabilitas itu tidak, mumpuni ya, atau tidak, kompeten gitu. Nah ya, intinya ketika kita berinvestasi saham ya, itu kan pakai uang kita sendiri ya. Jadi, harus bijak dalam, setiap mengambil keputusan. Karena kalau kita rugi, tidak akan ada orang yang mau, menutupi kerugian kita ya. Kita sendiri yang, bertanggung jawab atas kerugian yang, eee, diperoleh gitu. Jadi harus, benar-benar bisa menyaring informasi ya, terkait dengan, investasi, di pasar saham ya. Oke, deh ya. Jadi, eee, investasi ini, bagian ya dari, budgeting tadi ya 50-30-20 gitu. Jadi pastikan dulu itu semuanya, bisa, berjalan ya, karena kalau ini nggak bisa dipastikan nanti, kita melakukan hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang, justru nggak boleh ya, dilakukan di, pasar modal. Misalnya kita investasi pakai uang kebutuhan sehari-hari gitu misalnya, itu bahaya gitu. Atau kita beli saham nih pakai duit utang, itu juga, nggak bagus gitu. Jadi pastikan dulu memang, kita udah, secara disiplin ya menerapkan, apa namanya, strategi ini ya. Jadi, dibagi-bagilah, apa namanya, pendapatan kita, untuk, berbagai hal ya. Tadi udah, dijelaskan. Nah kemudian, konsep kita, selanjutnya belajar tentang konsep dasar, investasi saham ya. Jadi sebenarnya investasi saham ini ya ibaratnya kita sebenarnya seperti kita, menaruh uang kita di, satu perusahaan ya. Jadi, simpelnya misalnya ini dikasih contoh ya, misalnya Kak Siji nih mau bikin usaha, tapi perlu modal 8 juta, cuma dia hanya punya 1 juta, maka dia ngajak 7 orang ya, 7 orang lagi dengan masing-masing itu setor 1 juta gitu. Nah, ternyata usahanya nih berkembang nih, terus berkembang, eee dan nilainya berubah menjadi, 16 juta. Jadi, tadi dari 8 juta ya nilai usahanya berkembang menjadi, 8 juta. Nah nilai ini, kalau di emiten atau yang, perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa adalah dalam bentuk laporan keuangan ya. Jadi, laba bersihnya terus bertumbuh nih, apa namanya, pendapatannya juga gitu kan. Nah ini, tentunya akan menaikkan nilai dari, perusahaan tersebut. Nah dalam hal ini tadi terkait dengan, contoh dari, apa namanya, konsep sederhana ya. Jadi dari usaha yang 8 juta menjadi 16 juta, maka masing-masing investor tadi ya yang 7 orang itu termasuk si Kak Sijinya ya, itu, investasinya itu tumbuh, 100%
persen ya atau 2 kali lipat gitu. Jadi dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah kalau mereka yang misalnya dari 8 itu memutuskan untuk tidak lagi meneruskan usahanya misalnya, atau tidak memutuskan untuk tidak lagi ikut patungan, ya kepemilikannya tersebut itu bisa dijual ke pihak lain. Selagi pihak lain itu, meyakini bahwa usaha yang dijalankan tersebut itu ke depan masih akan, bertumbuh gitu. Jadi kurang lebih, konsepnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya, ketika kita beli, saham itu kita beli kepemilikan yang mempunyai hak klaim ya terhadap, suatu, perusahaan gitu. Oke. Nah, kalau untuk investasi saham itu sendiri ini, eee, tadi konsepnya seperti itu ya, tapi, bentuknya adalah kalau kita investasi saham ya kita beli, suatu emiten ya, suatu emiten, sahamnya tentunya efeknya itu yang sudah tercatat di, bursa gitu. Nah, keuntungannya apa nih kalau kita, membeli saham? Sebenarnya secara umum itu, kalau dari sisi, sahamnya itu sendiri ya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah capital gain-nya atau selisih antara harga beli dan harga jual. Karena kenapa, ada orang yang mau beli, di harga yang lebih tinggi dari harga yang kita beli misalnya. Itu tadi karena apa namanya, ekspektasi bahwa kinerja perseroan ke depan itu akan semakin, apa namanya, semakin baik ya, artinya terus bertumbuh. Makanya ada orang yang, mau beli di harga yang lebih mahal gitu. Kemudian, keuntungan kedua ya terkait dengan saham itu adalah, ini gampang untuk dipindah tangankan ya. Jadi artinya ini mempunyai likuiditas yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman invest tapi tiba-tiba nih misalnya invest, di tahun ini, tiba-tiba tahun depan ini perlu dana nih, bisa tuh langsung dijual gitu karena ini sifatnya, liquid. Mhm. Kemudian, keuntungan ketiga terkait dengan investasi saham ya, selain capital gain tadi dari selisih harga beli dan jual, kemudian likuiditas yang tinggi, ini juga kita dapat dividen ya, walaupun memang, apa namanya, tidak semua emiten itu, membagikan dividen ya. Tapi, tentunya ketika, suatu emiten membagikan dividen, itu adalah salah satu keuntungan kita berinvestasi di, saham. Nah, kemudian, tentunya dari sisi regulasi ya, ini, eee, investasi di saham adalah investasi yang, diatur ya dan diawasi oleh, regulator ya, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bukan, apa namanya, bukan hal yang istilahnya bodong lah ya. Jadi ini diatur ya, diatur sangat ketat, kemudian juga diawasi. Jadi tentunya ini apa namanya, memberikan kenyamanan ya, untuk investor ya, terutama investor-investor di, pasar modal. Bahkan kalau misalnya terjadi fraud ya, atau penipuan segala macamnya, itu ada lembaga lagi nih yang menjamin, apa namanya, bahwa kejadian tersebut itu, akan diganti ya kerugiannya, walaupun ada batas tertentunya gitu. Kemudian keuntungan lain ya ketika kita berinvestasi di saham adalah kita bisa memiliki bisnis ya atau usaha dengan modal relatif kecil tadi ya, karena yang seperti yang saya perkenalkan tadi di konsep awal, sebenarnya ya kalau kita beli saham, pada dasarnya ya sebenarnya kita beli perusahaan ya. Jadi semacam kayak kita menanam, modal di perusahaan tersebut dan tentunya pengembaliannya itu sesuai dengan proporsi yang, kita punya gitu. Nah, ini yang, salah satu, keuntungan ketika kita berinvestasi saham ya. Jadi kita bisa punya perusahaan, tapi dengan modal yang relatif kecil ya atau, relatif terjangkau. Bahkan mungkin teman-teman karena satuan sekarang kan, 1 lot itu 100 lembar ya. Kalau harganya 5.000 itu, harganya misalnya sorry 50 ya. Kalau 1 lot itu bahkan 5.000 ya, berarti 5.000 itu sudah bisa, membeli, suatu, saham ya. Jadi dengan modal yang relatif kecil dan tentunya ini pajaknya juga rendah dan bersifat, final ya.
Oke, next tentunya kita ngomongin soal investasi di sektor hijau ya. Dan apa sih soal sebenarnya ESG itu? Jadi eh, environment, sosial dan governance ya. Sebenarnya ini terkait dengan lingkungan, sosial dan tata kelola suatu perusahaan. Nah, ini untuk ESG sendiri ini sebenarnya suatu apa namanya suatu parameter berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan sustainable yang dihubungkan dengan tiga indikator utama ya, yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Dan yang paling ditekankan di sini adalah boleh dibilang keberlanjutannya ya, karena kalau kita menjalankan usaha dengan memperhatikan tiga parameter ini, maka keberlanjutan tersebut itu bisa dicapai ya. Jadi tidak hanya semata-mata apa namanya mementingkan keuangan, tapi juga mementingkan hal-hal yang lain ya terkait dengan tiga apa namanya tiga indikator utama ini gitu. Nah, untuk ESG sendiri ini memang eh, apa namanya kalau kita mau bilang ya ini memang sedikit banyak atau banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait dengan perubahan iklim ya. Jadi eh, perubahan iklim ini sejak abad ke-21 ya, ini menjadi perhatian yang cukup eh, penting ya di kalangan dunia usaha. Jadi tujuannya adalah tentunya untuk apa namanya mempertahankan keberlanjutan kehidupan yang apa namanya di ini ya di dunia ini ya, terutama eh, terkait dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon ya, karena emisi karbon ini apa namanya berdampak pada pemanasan global, di mana kalau misalnya pemanasan global itu dibiarkan, maka ini akan mengancam planet bumi ya tentunya gitu. Jadi ini akan banyak menimbulkan hal-hal yang cukup negatif. Nah, Indonesia sendiri ini apa namanya juga apa namanya berkomitmen ya untuk ikut berpartisipasi ya mengurangi apa namanya emisi karbon ya. Jadi netral density karbon ini di tahun 2030. eh Targetnya adalah dengan pengurangan sekitar 41% jika didukung dengan jika didukung oleh dunia internasional ya, atau 29% jika dengan upaya sendiri. Jadi em, belakangan memang yang cukup menarik ya, banyak usaha-usaha dari pemerintah untuk terus menurunkan emisi karbon ya. Salah satunya adalah dengan apa namanya eh, peresmian ya bursa karbon ya. Bursa karbon, kemudian ke depan juga terkait dengan pajak karbon juga masih ini ya masih terus didengungkan gitu. Nah, dampak ke perubahan iklim sendiri itu ke sektor finansial ini sebenarnya juga cukup besar ya, karena apa namanya eh, faktor perubahan iklim ini menimbulkan hal-hal yang cukup negatif ya. Jadi dampaknya ini bisa melalui dua hal ya. Pertama adalah melalui physical risk, kemudian yang kedua adalah transition risk ya. Jadi kalau misalnya eh, physical risk itu misalnya kayak permukaan air laut yang naik, kemudian tadi ya suhu bumi yang semakin panas, kemudian kekeringan ya, banjir, dan hal-hal yang lain. Ini tentunya bisa menimbulkan resiko ya secara keuangan gitu. Jadi eh, secara transition ini juga berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga mempunyai dampak terhadap apa namanya keuangan ya, keuangan dari misalnya perubahan kebijakan ini mempengaruhi apa namanya permintaan terhadap produk dan jasa. Misalnya di sektor otomotif lah ya. Saat ini misalnya sedang gencar untuk transformasi ke kendaraan listrik ya. Ini kan permintaan untuk mobil konvensional atau kendaraan listrik konvensional juga terpengaruh ya. Jadi ada perubahan. Jadi
ada apa namanya, risiko-risiko yang ditanggung gitu. Oke, jadi itu kemudian, sebenarnya, untuk ESG ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk apa namanya, apa, memberikan, panduan ya bagi, penerapan ESG ini memberikan panduan untuk investor atau institusi ya yang, akan berinvestasi, di mana investasinya di, perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG dan ini tentunya dalam rangka untuk, mencapai SDGs ya dan emisi karbon yang, rendah gitu. Jadi, apa namanya, penerapan ESG ini penting ya, penerapan ESG penting, karena tadi ya kesadaran terhadap, lingkungan ini sekarang semakin tinggi. Jadi dalam investasi pun, ini menjadi bahan pertimbangan yang, cukup, besar ya. Jadi, banyak sekarang institusi-institusi tertentu yang, intinya maunya diinvestasi di, saham-saham yang menerapkan ESG dengan, baik gitu. Nah tadi, berawal dari kesadaran terhadap, lingkungan ya. Oke, jadi ini, inisiasi dekarbonisasi, jadi bertahap ya, secara bertahap. Jadi intinya sih, terus ya, berusaha untuk mengurangi, karbon dioksida di, atmosfer dan pada akhirnya untuk mengurangi, suhu bumi ya. Oke, ini, adalah, apa namanya, proyeksi dari, GDP per kapita kita ya. Jadi harapannya dengan penerapan ESG ini, eee apa namanya, ini nanti bisa membantu Indonesia ya, membantu Indonesia untuk keluar dari middle income trap ya di sebelum tahun 2025 dan harapannya ini juga, dengan penerapan ESG ini akan membuat, apa namanya, emiten ini bisa bertahan secara berkelanjutan ya karena tadi ya, menjalankan usahanya, apa namanya, dengan, berpatokan pada 3 prinsip utama ya. Jadi ini harapannya kalau mereka menjalankan berdasarkan 3 prinsip utama tadi, lingkungan, kemudian sosial dan tata kelola ini akan membuat, emiten tersebut itu bisa, bertahan ya secara berkelanjutan. Nah ini adalah, apa namanya, studi yang menunjukkan bahwa intinya, penerapan ESG ini berdampak positif ya terhadap, apa namanya, eee, return ya, return dari, suatu equity ya. Oke dan ini adalah, hal-hal, eee, yang, menjelaskan terkait dengan, ESG, ESG dan, dampaknya terhadap arus kas, perusahaan ya. Jadi secara umum ya ESG ini akan berdampak terhadap, cash flow ya atau arus kas dari suatu, perusahaan. Yang pertama dari pertumbuhan top line, kemudian penghematan biaya operasional, kemudian juga mengurangi intervensi peraturan dan hukum, kemudian, peningkatan produktivitas karyawan dan yang, terakhir adalah investasi dan optimalisasi, aset. Nih saya cepat aja ya karena waktunya udah mepet. Oke, nah di, Bursa Efek sendiri ini, dalam rangka mendukung, penerapan ESG ya, ini, bursa itu ada, 5 ya, 5 indeks yang bisa menjadi acuan ya untuk, sobat Genvest atau, teman-teman yang lain ya, kalau mau berinvestasi di saham-saham yang, menerapkan ESG ya. Nah, ada yaitu indeks Riga Hati, kemudian yang kedua IDX ESG Leader, kemudian ESG Sector Leader IDX Kehati, kemudian ESG Quality, 45 IDX Kehati, dan yang terakhir adalah IDX LQ45 Low Carbon Leader ya. Jadi itu beberapa indeks yang, isinya adalah beberapa emiten yang tentunya, emiten-emiten tersebut itu sudah, melalui penilaian terkait dengan, ESG. Oke, nah, saham-saham yang menjadi stock pick, di, ESG ini, apa aja? Yang pertama adalah BRI, kemudian yang kedua adalah BNI dan, Telkom. Nah, untuk, BRI sendiri ini, peringkat ESG-nya itu, secara umum ya, itu kombinasi skornya adalah A ya. Jadi ini memang BRI ini menjadi, salah satu emiten yang, portofolio berkelanjutannya ya, sustainable, portofolionya itu paling gede ya,
di 9 bulan 2023 yaitu sebesar 66,1%. Kalau bank-bank yang lain tuh hanya sekitar 20-25%. Kemudian, anak usahanya PNM juga, memberikan, memberikan kredit ya dengan fokus di, ultramikro ini untuk kelompok-kelompok, wanita ya, dan juga mereka melakukan pemberdayaan ya, terhadap kelompok tersebut terutama pelatihan bisnis ya. Jadi ini tentunya dalam usaha untuk, menerapkan prinsip keberlanjutan. Kemudian, dari sisi pendanaan, Bank BRI juga menerbitkan, green bond ya atau obligasi hijau senilai 5 triliun ya. Kemudian 500 juta US dollar obligasi berkelanjutan dan 1 miliar US dollar pinjaman yang berkaitan dengan keberlanjutan gitu. Nah, untuk target harganya di 6.100. Kemudian, next untuk sahamnya adalah BNI ya. Jadi BNI ini juga terus, berkomitmen ya untuk, menerapkan ESG dengan, terus meningkatkan, portofolio berkelanjutannya. Jadi, di akhir kuartal 1 2021 itu kuartal 1 2023 itu portofolio berkelanjutannya itu naik menjadi 29% ya, dari, sebelumnya di kuartal 1 2021 itu 25% gitu. Kemudian, BBNI juga, membentuk komite ESG ya. Nah, untuk rekomendasinya ya, target targetnya di 5.900. Kemudian terakhir ada Telkom ya. Jadi ini, skor kombinasinya untuk ESG itu adalah di B minus ya, untuk, ini target harganya ada di 4.700 dan rekomendasinya Sorry, ini kelewat 5 menit ya waktunya, sorry. Ya, jadi, itu ya mungkin sedikit, pemaparan terkait dengan, investasi, hijau ya, di, webinar kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kita lanjut ke sesi selanjutnya, gimana? Oke. Dan mungkin saya lihat ada pertanyaan apa enggak ya? Oh, tidak ada pertanyaan ya, jadi mungkin, eee, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke, jadi, karena tidak ada pertanyaan ya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu, terkait dengan aplikasi. Oke, thank you. Eee, oh oh ya bentar. Oke, terima kasih Mas Mino. Nah, sesi berikutnya ini saya akan membahas tentang cara pembukaan rekening efek sekilas dan juga tentang aplikasi online trading CJ CMB Sekuritas Indonesia ya. Bentar saya coba share screen dulu. Oke. Nah, ini jadi pertama-tama yang akan kita bahas di hari ini. Saya mau full screen. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini nah, Bapak Ibu bisa scan QR di monitor Bapak Ibu ya untuk membuka rekening efek. Atau Bapak Ibu juga bisa untuk mengunjungi website kami atau ketik register.cgs-cimb.co.id. Nanti untuk pembukaan rekening efeknya sudah bisa dilakukan secara online. Tinggal mengisi email, password, dan confirm password. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menerima link aktivasi, lalu tinggal login dengan link aktivasi tersebut. Dan tinggal mengisi data-data secara online di website tersebut. Nanti untuk persyaratannya yaitu ada KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan. Nanti kalau misalnya tidak ada kendala, akunnya bisa jadi dalam waktu 1 hari kerja. Jadi Bapak Ibu isi hari ini, besok seharusnya sudah jadi. Bapak Ibu sudah menerima untuk nomor RDN, user ID, password, dan PIN-nya. Nah, ini untuk platform baru dari CGS-CIMB, yaitu yang ikonnya seperti ini ya. Yang ikonnya seperti ini di Google Play maupun di App Store. Nanti dan gambarnya nanti yang muncul adalah seperti ini. Kemudian, nah kalau yang lama itu kita ada eh, ada transisi dari yang lama ke yang baru.
Jadi yang lama itu mungkin tampilannya masih seperti ini, yang backgroundnya biru tua. Sedangkan kalau yang baru itu backgroundnya biru muda. Jadi Bapak Ibu mungkin yang nasabah baru biasanya sudah menggunakan yang baru semua, yang ini. Jadi jangan sampai salah download yang lama. eh, Pilih yang ikonnya seperti ini ya, yang ada birunya lebih besar ini. Ini, oke, ini adalah proses apabila Bapak Ibu membuka rekening efek sampai Bapak Ibu bisa mengakses platform online trading kami. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi akan mendapatkan password PIN dan user ID lewat email. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan user ID dan password tersebut untuk login ke dalam platform online trading kami CGS-CIMB iTrade nih yang di sini. Oke. Nanti untuk PIN itu digunakan pada saat bertransaksi. Nah ini, jadi password dan PIN biasanya akan diterima lewat email. Loginnya menggunakan username, password, klik login. Kalau baru pertama kali login, biasanya Bapak Ibu akan diarahkan untuk langsung mengubah password. Kemudian nanti begitu login, nah tampilannya itu nanti akan seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung melihat IHSG, kenaikan dan penurunannya IHSG, kemudian ini chartingnya, dan ini adalah informasi-informasi tentang IHSG pada hari ini. Jadi di sini ada pilihan tim yaitu ada light dan juga ada dark di sini. Bisa dipilih lewat menu setting. Bapak Ibu jadi mau pilih yang light, mau yang dark itu terserah pada kesukaan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah siap mau beli, nanti Bapak Ibu tinggal klik pada menu trade di bawah ini. Jadi begitu login di sini, tap pada menu trade ini, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk pilih saham, kita tap dulu biasanya ini gambar loopnya, ketik nama sahamnya, kemudian klik di sini bisa pilih buy. Di sini bisa kita kelihatan untuk open, high, low, close-nya ya. Kemudian ini adalah last dan price-nya. Di sini kita tinggal masukkan aja untuk kuantitinya, misalnya 1 lot, dan di sini harganya. Jadi kalau mau langsung match, kita masukkan langsung di harga offer. Ini ya. Kemudian tap buy. Di sini tinggal kita input PIN. Kemudian confirm order. Begitu sudah klik confirm order, biasanya akan ada notifikasi di atasnya. Kemudian setelah itu kita tap pada di sini. Tab ini untuk menampilkan uh, order list ini. Gitu. Jadi kalau begitu sudah di order list, nanti kita bisa melakukan amen maupun withdraw. Amen untuk mengubah harga, withdraw untuk meng-cancel order. Tap di sini untuk melakukan amen dan juga withdraw. Gitu. Nah ini sebaliknya kalau kita mau jualan, jadi kalau kita tadi kan ordernya sudah match, kalau udah match seperti ini berarti sudah kejadian ya. Nah, dan sahamnya sudah masuk portfolio dan kita sudah bisa jual. Kemudian di sini bisa kelihatan untuk available lots-nya kita punya 1 lot saham Sido. Ini tinggal geser aja misalnya dari tadi masih baik, kita tinggal tap di sini jadi sell. Masukkan sini 1 lot dan masukkan harganya. Jadi kalau mau langsung match buy-nya juga masukkan harganya di harga bid. Tap sell di sini, klik confirm order. Kemudian kita tinggal tap pada menu ini order list. Dan di sini kita bisa lihat untuk order status kita di sini. Ya. Kemudian, sebentar ya. Nah, ini untuk menu quote ini lebih ke informasi tentang emitennya ya. Jadi misalnya kita tap pada menu ini, kita misalnya pilih suatu saham. Misalnya kalau di sini kan contohnya BNGA. Nah, dia langsung kelihatan untuk last dan price saham tersebut. Last dan price BNGA ada di 1015, naik 0,5% sebanyak 5 poin. Jadi di sini kita bisa kelihatan juga untuk lebih detailnya ya, seperti close kemarin berapa, open berapa,
high, low-nya berapa juga sudah bisa terlihat di sini. Kemudian kalau kita mau beli, kita langsung tap pada buy di sini. Kalau kita mau masukkan BNGA ini ke dalam menu favorite, kita tinggal langsung tap pada bintang di sini. Gitu. Kalau kita udah punya sahamnya dan kita mau langsung jualan, maka icon sell-nya akan otomatis muncul. Jadi kita bisa langsung buy maupun sell langsung di halaman menu quote yang ini, bawah sini ya. Oke, nah ini untuk withdraw order. Tadi amen dan withdraw order itu lewat menu order list ya. Jadi hanya bisa dilakukan kalau status ordernya masih open. Kalau misalnya sudah match kayak tadi contohnya itu sudah tidak bisa lakukan amen maupun withdraw lagi. Kemudian kalau misalnya masih open, kita masih bisa amen withdraw, tinggal tap tanda panah yang tadi saya tunjukkan. Kemudian bisa lakukan amen, pilih amen maupun pilih withdraw. Nah ini untuk amen, amen itu bisa untuk mengubah harga, bisa mengurangi quantity tapi tidak bisa menambah quantity ya. Mengubah harga, kita tinggal ubah mau naikin, mau nurunin, bebas. Kemudian ini kuantitinya bisa dikurangin tapi tidak bisa ditambah. Tinggal tap pada amen di sini. Kemudian kalau withdraw itu untuk meng-cancel order. Jadi tadi kalau kita udah nggak jadi mau ini mau apa namanya? Nggak jadi mau antri Sido, kita tinggal tap withdraw di sini. Nanti ordernya masuk akan tercancel. Ini untuk menu portfolio yang di sini. Ini adalah untuk menunjukkan saham-saham yang kita punya. Jadi contohnya di sini saya udah punya saham Goto sama MPPA. Kemudian ini portfolio value ini adalah nilai portfolio yang kita miliki, nilai aset portfolio yang kita miliki. Kemudian unrealized profit or loss. Jadi ini adalah total untung ataupun rugi kita yang masih unrealized. Simbol ini nama-nama sahamnya ya, nama-nama sahamnya. Kemudian sebentar saya sambil lihat ini. Ini harga sahamnya, harga saham Goto maupun MPPA yang lagi di market. Lalu gain or loss, nah ini kerugian dan keuntungan kita yang belum direalisasi. Market value ini adalah nilai pasar saham kita sekarang. Net balance ini adalah berapa banyak dari saham yang kita punya. Kita lihatnya secara lot ya. Kemudian average cost ini adalah harga pada saat pembelian. Jadi kita beli MPPA di harga 430. Sekarang MPPA turun ke 362 sehingga saat ini nilai saham kita sekarang segini. Dan juga total kerugian kita atau floating loss kita ada segini. Nah, kemudian ini untuk account summary-nya. Saya jelaskan secara singkat aja. Jadi kalau buying power itu adalah trade limit yang kita miliki. Jadi kita bisa bertransaksi sesuai dengan maksimal itu sebanyak trade limit yang kita punya ini. Holding market value ini adalah nilai pasar saham yang kita punya. Total asetnya adalah holding market value ditambah dengan current balance. Jadi total aset itu kayak berapa aset yang kita punya di akun kita gitu ya. Available cash balance ini adalah cash kita yang ada di ATM sekarang. Nah, kemudian kalau current balance ini adalah sisa cash kita setelah dikurangi pembelian dan ditambah penjualan. Jadi walaupun cash kita di LDN kita ada sejumlah ini, tapi setelah dikurangin pembelian yang sudah match, jadi cash kita tinggal nilai current balance ini. Jadi patokan kita untuk bertransaksi itu adalah current balance yang ada di sini. Tuh, karena dia adalah cash yang real time ya, sudah dikurangi oleh pembelian dan nanti sudah ditambah dengan penjualan juga. Kemudian sell buy yang ada di sini ini adalah penjualan dan pembelian yang masih open. Open buy open sell ini pembelian dan penjualan yang sorry kebalik ya. Sell buy ini adalah pembelian dan penjualan yang masih sudah match. Jadi kalau sudah match dia akan masuk ke sini. Kalau ini adalah pembelian dan penjualan yang masih open.
Tuh ya. Jadi open buy open sell masih open, sell dan buy di sini dia sudah match gitu. Ini untuk penarikan dana. Kalau misalnya kita mau tarik dana dari RDN ya, kita tap 3 garis yang di sini, kemudian pilih menu withdrawals. Di sini kita tinggal masukkan berapa yang mau kita withdraw sesuai dengan available balance-nya ya. Jadi kita input 91.000, klik submit. Kemudian klik yes, dan nanti akan muncul untuk status penarikan dana kita di menu withdrawal history di sini. Oke, history chart. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ketemu history chart-nya, tinggal ke menu di depan ini, menu market, kemudian handphonenya tinggal dimiringkan aja, di landscape-in ya. Jadi pakai mode landscape. Kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya, dan kita bisa mengubah jangka waktunya bisa dari 1 hari sampai maksimal 2 tahun. Tuh. Di sini juga nanti ada menu untuk indikator dan lain sebagainya, itu ada di sini. Tuh. Ini untuk indikatornya yang tadi saya bilang ya, klik di menu ini, nanti muncul untuk indikator-indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk analisa teknikal. Ini my favorite. Di watchlist ini dia menunjukkan menu favorite stock ya, jadi Bapak Ibu bisa menambah stok-stok yang mau Bapak Ibu awasi. Di sini nanti tinggal tap menu ini. Kalau mau bikin baru tinggal di tab pada grupnya, nanti bisa new watchlist dan lain sebagainya gitu. Untuk menambahkan saham-saham ke menu favorit juga bisa jadi Bapak Ibu bisa selalu mengawasi saham-saham yang menjadi favorit Bapak Ibu semua. Oke. Nah, ini ada beberapa sosial media kami ya yang bisa Bapak Ibu follow. Kita ada di Instagram, Twitter, sekarang X ya, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Telegram. Dan Bapak Ibu bisa tetap ikuti untuk BTS, berita tentang saham. Itu adalah live IG kami setiap pagi yang akan membahas tentang apa sih yang lagi hot di market hari ini. Biasanya tiap hari akan ada tema yang berbeda-beda ya. Bapak Ibu bisa follow Instagram kita dan ikuti BTS CJCMB setiap pagi jam 8 pagi. Mungkin kalau yang tadi itu yang saya jelaskan itu adalah platform mobile. Jadi kita ada 3 platform. Platformnya bisa di desktop apps. Jadi desktop apps itu adalah aplikasi di laptop. Sedangkan yang tadi adalah handphone. Dan satu lagi itu bisa di website. Yang mau saya tunjukkan lagi itu mungkin aplikasi yang ada di desktop. Sebentar saya coba share screen ulang. Nah, ini untuk aplikasi yang ada di desktop. Biasanya ini adalah dashboard yang yang sudah saya bikin sendiri. Tapi kalau tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau beli saham, itu bisa di menu ini. Misalnya saya mau beli itu BBCA. Sini. BBCA-nya pilih yang ini ya kalau misalnya mau saham aja. Karena kalau yang ini itu yang namanya panjang itu struktur waran. Kita tinggal klik di sini BBCA, kita lihat untuk ininya order booknya atau market depth ya istilahnya ya. Kemudian setelah itu kita tinggal masukkan misalnya, sebentar, kita tinggal masukkan misalnya 1 lot BBCA. Saya mau input di harga 8.600 misalnya ya. Klik buy. Kita input trading pin. Trading pin juga biasanya hanya diinput sekali saja. Nah, dia langsung muncul untuk output status BBCA di sini. Ini adalah order list.
Di sini BBCA untuk melakukan amen dan withdraw itu bisa di sini. Ini untuk amen, misalnya saya mau ganti harganya jadi 8625 misalnya ya. Saya mau amen. Nah, ini sudah berubah di sini harganya. Lalu kalau saya mau withdraw, tinggal klik yang ada di sini juga. Ya, dia di sini sudah ter-withdraw. Jadi kita bisa melakukan trading lewat satu menu ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat dashboard, itu caranya bisa klik di sini. Nah, kemudian pilih format mana yang Bapak Ibu suka ya. Mungkin Bapak Ibu lebih suka ini, misalnya cuma mau ngawasin 3 saham aja. Di sini kita tinggal pilih widgetnya. Tadi saya klik add widget. Full quote ya, biasanya yang kita gunakan itu yang full quote. Ini misal BBCA, kemudian di sini misalnya Bapak Ibu pilih lagi yang BBRI tadi ya. Kemudian di sini mungkin bisa kita kalau bingung kita tinggal klik aja running trade. Nah, di sini misalnya kita mau masukin yang order list kita tadi. Sini, sini bisa di plus, misalnya saya mau masukin portfolio saya. Nah, ini portfolio. Masukin satu lagi, mungkin account summary. Ini karena dia tampilannya sama kayak yang di mobile tadi, jadi eh, kita lebih cepat mengertinya. Jadi ini kurang lebih juga sama ya, seperti yang ada di mobile tadi. Coba saya perbesar. Ini ada buying power, jadi saya bisa transaksi maksimal segitu. Market value, nilai pasar saham saya secara keseluruhan, total aset, jadi market value ditambah dengan current balance, kemudian available balance, cash yang ada di ATM, gitu ya. T+1, T+2, jadi kalau kita ada transaksi, nanti dia akan muncul di T-day amount, kemudian besok T+1, besoknya lagi T+2. Kalau misalnya lewat dari T+2, itu nanti dia akan masuk ke due amount yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Sorry. Nah, kemudian untuk menu-menu lainnya seperti ini Market Watch ya kurang lebih hampir sama ya. Kita bisa melihat semua saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia di menu ini. Terus menu market ini mungkin tampilan IHSG secara keseluruhan. Quote ini untuk per saham. Jadi misalnya kita pilih sahamnya BCA di sini. Nanti dia akan memunculkan informasi tentang BCA. Di sini ada eh, order booknya atau market depth. Di sini ada detail quote, menunjukkan harga-harga saham dari BCA, terus juga historical performance dan sebagainya. Ini untuk chartingnya. Jadi, saya pilih saham yang tadi aja BBCA ya. Terus ini adalah intraday chartnya ya. Kalau misalnya saya mau pilih 1 hari, jadi centangnya ini perpanjang 1 tahun jadi seperti ini. Kemudian di sini bisa pilih chart style kalau misalnya kita mau pilih yang lain, kayak line dan sebagainya gitu bisa. Kemudian untuk indikator, Bollinger Band misalnya kita pilih ya seperti ini. Analyze ini menu-menu untuk menganalisa ya. Biasanya yang suka saya pakai itu yang volume watcher, jadi kita lihat saham mana yang mungkin lagi banyak di net buy maupun di net sell. Itu kita lihatnya di menu volume watcher ini. Ya, jadi misalnya kita lihat saham Pani yang hari ini mengalami kenaikan cukup banyak, dia masih banyak yang buy, masih di net buy sebesar 67%.
daripada yang jual gitu. My Watch ini adalah apa namanya, watchlist. Ini kita bisa plus add new watchlist di sini gitu. Nanti bisa membuat watchlist dan mengawasi saham-saham yang kita mau di sini. Sedangkan kalau misalnya kita mau beli jual secara langsung, sebenarnya juga sudah ada shortcutnya. Jadi misalnya saya klik F2, itu dia akan langsung muncul buy. Kemudian F4 itu misalnya dia akan langsung muncul untuk sell. Tuh. Kalau mau lihat untuk shortcutnya, itu kita bisa klik di menu sini. Nah, ini ada untuk buy sell, F2, F4, order list, Control Alt L misalnya ya. Di sini kita bisa langsung munculin untuk order listnya. Atau juga bisa membuat dashboard sesuai dengan yang Bapak Ibu dan memunculkan menu-menu yang Bapak Ibu inginkan saja. Bapak Ibu, hari ini adalah pasti terakhir di tahun ini. Jadi mungkin kami mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu sepanjang tahun 2023 ini. Semoga kita bisa tetap cuan bareng-bareng di tahun 2024 nanti, yang mana tahun pemilu ya, tahun yang cukup seru nih kiranya Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu untuk tetap mengikuti sosial media kami untuk Instagram @cgscmbid dan juga bisa ikuti BTS atau berita tentang saham kami live IG setiap pagi jam 8 pagi di Instagram CGS ID. Oke, sebentar. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa menanyakan lewat kolom Q&A. Mungkin akan saya tunggu sebentar ya, sebelum saya akhiri untuk sesi pasti pada sore hari ini. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja untuk sesi pasti investasi pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Dan juga karena ini adalah pasti terakhir, jadi kita bertemu lagi di acara pasti. Em, jadi kita akan bertemu lagi di acara pasti paham investasi di tahun 2024 mendatang ya. Semoga Bapak Ibu juga tetap cuan bersama kami selalu. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa dan semangat investasi selalu.